wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya sebut kawan-kawan aja ya, kawan-kawan semua. Pagi ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di Java Village untuk mengadakan sarasehan dari Forum Tanah Air dengan tema menyongsong tantangan perjuangan rakyat ke depan. Lumayan berat ini ya. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat dan terutama kita kesempatan bisa bertemu kali ini. Tak lupa kita sampaikan juga salawat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga ke depan kita tetap bisa mengambil hikmah dan tauladan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sarasehan ini sebenarnya menurut Mbak Is itu bukan direncanakan, tapi alhamdulillah 16 orang, 17 dengan Ustaz baru tadi tambahan kita supaya lebih memberikan semangat baru. Walaupun mungkin undangannya banyak ya Mbak Is ya yang diatur ini. Enggak juga? Alhamdulillah. Ya semoga dari pagi ini yang hadir pagi ini bisa memberikan inspirasi ke depan untuk benar-benar menyongsong tantangan perjuangan rakyat ke depan ini. Baik, sebelum saya sampaikan susunan acara, izinkan saya memberikan pantun. Boleh ya? Hati-hati loh, ada Mas Herwan. Burung elang, burung Garuda, tinggi terbang menembus angkasa. Selamat datang di kota Jogja. Semoga meninggalkan kenangan yang tak terlupa. Wih, cakep. Selamat. Baik, saya juga ditembak tadi untuk jadi MC dan saya coba untuk membuat susunan acara simpel aja. Acara sarasehan pagi ini diawali dengan pembukaan, kemudian dengan pembacaan basmalah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta perkenalan anggota, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari ketua panitia, dari ketua FTA, dan juga nanti dilanjutkan dengan doa sebelum masuk ke sarasehan. Dan pengantar sarasehan ini nanti juga kita meminta Mas Tata untuk membuka dan mengawal acara sarasehannya. Kemudian tidak lupa juga kita nanti minta dibacakan evaluasi hasil sarasehan untuk sesi pagi, karena nanti ada sesi siang dan ada sesi sore atau malam. Demikian, mari karena waktunya juga sudah semakin siang, segera saja kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon dibantu untuk mengirim lagunya. Teman-teman kita berdiri dulu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Anak, pimpin aja. Ini ya, ada dirijennya. Harap deh. Oh, ada bayar ada. Oke, on. Berarti mau bergerak. Musik. Siapa ini ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Baik kawan-kawan, setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, tadi ada permintaan dari peserta untuk masing-masing kawan di sini memperkenalkan diri. Tapi saya jadi ingat sebelumnya saya belum mengucapkan terima kasih atas kedatangan semuanya ya. Dan juga mumpung masih kawan, kita masih bisa menyampaikan izin dulu Pak izin semuanya ya. Monggo langsung ya Mas, kita acara perkenalan satu persatu. Dimulai dari Mas Ketua. Oh. Jauh. Ada mic di meja ya, nanti bisa bertemu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Doni Hadri Cahyono. Saya dari Surabaya, Jawa Timur. Kebetulan didapuk untuk mengkoordinir FTA Indonesia. Saya nanti biar perkenalkan sendiri masing-masing. Baik, terima kasih. Lanjut Mas. Itu ada depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahidi Nagabima. Saya domisili di Hongkong dan di Medan. Insya Allah masuk di Provinsi Air sejak tahun lalu. Kita bisa saling berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Aris, saya dari Semarang di FTA. Mungkin gabung mungkin sudah tahun bersama dan teman-teman pembentukan 2019 yaitu dari Pak Prabowo, Pak Prabowo Sandi. Pak Prabowo Sandi. Nah, sebelum Pak Prabowo Gibran. Nah, saya alhamdulillah bagi saya bisa mengkaitkan anggota satu namanya Has. Semuanya sudah. Terima kasih. Jabatannya orang biasa. Belum ada SK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Adobi. Alhamdulillah diberi amanah sebagai koordinator wilayah Jawa Timur. Saya domisili di Malang, asli dari Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, ini Bapak izin, maaf dan batin. Bapak Ibu, saya Muhammad Erwan dari Pekanbaru Riau, peminat masalah sosial dan kemasyarakatan. Beberapa telah di NGO. Kemarin sebetulnya saya sempat pertemuan di Jogja, makanya gue bisa berkomunikasi dengan koalisi masyarakat sipil Indonesia. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Marvin, asal Semarang dari Aceh. Bertemu orang Jawa. Ya. Jadi meninggalkan Aceh 40 tahun lebih. Ya. Tapi tetap semua saudara ada di Aceh. Jadi sampai sekarang saya cukup ahli masih bisa bahasa Aceh. Kalau ada yang nantang bahasa Aceh boleh. Saya domisili di Yogyakarta, di perumahan Pondok Permai Pelaten di Jatirejo. Dan kegiatan untuk kegiatan FTF sudah berapa tahun saya ikut terus ya, sampai pembentukan waktu kita mau iya belum informasi sampai sekarang nih sama masih berjuang. Nah, semoga perjuangan kita yang ini berhasil. Amin. Demikian dari saya. Kalau Bapak dan Ibu ada apa mau ke rumah boleh singgah ke rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin sedikit. Oh ya. Beliau yang memimpin kami untuk mensosialisasikan JR ke DPRD. Masya Allah. Nah, semoga berkah. Amin. Ada mic. Mas Bismo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bismo Saktono. Saya asal dari Semarang. Domisili di Jogja, di Sleman Kodean. Saya sebagai suami Ibu Iskun. Statusnya suami ya. Masya Allah. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir batin buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Wasikah dari Bali. Saya mewakili FTA Bali karena ditunjuk dan saya memang menyetujui dan memang mengharapkan bisa menghadiri di sini. Karena saya lihat dari awal FTA itu semangat dan sangat strategis, makanya saya tertarik untuk mengikuti dan partisipasi dalam hal ini. Semoga kedepannya setelah saya mendapat penjelasan yang detail tentang bagaimana kedepannya kita ini di Bali dan tempat-tempat lainnya bisa mengembangkan FTA lebih mas lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wah, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati, dari anggota FTA dan Program. Pak Sukri minta maaf. Iya, saya dari Jogja. Terima kasih. Syukur itu. Mohon maaf, saya tambahkan lagi. Ini adalah inisiator berdirinya Forum Tanah Air di Jakarta. Dia sebagai admin di Jakarta. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota baru asli dari Jakarta. Nama saya Mawar tinggal di Jogja, tapi asli dari Banjarmasin. Banyak orang Banjar di sini. Reunian Banjar ini. Reuni. Teman warga Banjar. K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. biasa dipanggil Mas. Saya status saya di FTA sebagai istrinya Pak Aris. Tidak punya jabatan apa-apa dari Semarang. Kebetulan saya duduk, alhamdulillah ketemu teman seperjuangan di mak-mak pada pemilu yang dulu. Jadi alhamdulillah nyambung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tony Besalam Razak. Sering disebutnya Tony Razak. Saya dari Riau, satu kampung sama Pak Muhammad Firman. Ini kami teman perjuangan kalau di Riau. Jadi di Jogja ini
memang kebetulan orang tua suami orang sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan Mbak Fauzi adalah admin dari perkenalkan nama saya Sumiati. Mungkin semua sudah kenal karena suka ngamuk-ngamuk. Biasa ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade. Saya asisten pribadi dari Mas Doni. Jadi statusnya jelas. Dan orang Banjar juga. K3 kelompok kerukunan Kalimantan. Siapa Mas? Oh, ini yang semalam ini Krishna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakun. Nama saya Hidayat Mayani, saya dari Aceh aslinya. Saya jadi member FDA dari sebelum FDA hadir dari sejak pagi dulu. Tapi saya nggak punya posisi apa-apa di sini. Saya domisili di New York. Belum masang. Selamat datang dulu Mas. Apa itu? Dari Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya leader Agung pribadi. Tinggal saya paling sekitar 3-4 kilo dari Teman-teman Mbak Isdul. Baik, terima kasih. Profesi aktivis advokator. Advokator. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi istriku nggak mau mengaku sebagai Aspri. Istrinya Mas Aris ngaku sebagai asisten. Mas Doni asisten. Mbak Iskun tadi juga nggak ngakuin asisten. Suaminya Mbak Iskun nggak ngakuin asisten. Ini kok istriku nggak gitu. Jangan-jangan nanti pulang ke New York nggak sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih semua teman-teman. Saya Tata. Penasihat militer, Penmil. Jadi saya aslinya dari Makassar. Alhamdulillah dapat orang Aceh. Jadi bisa sama-sama keras gitu. Aceh dan Makassar ketemu keras sama keras ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa hadir di sini. Kita mudah-mudahan acara perkenalan ini merupakan awal dari semakin wujudnya persatuan di antara kita untuk mencapai tujuan dan visi misi dari FDA. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat datang semuanya dalam Sarasehan Forum Tanah Air. Saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah berkenalan. Cuma saya mau kehilangan satu orang yang semalam ada nih Mas Krishna. Belum datang ya? Ya nanti kalau konfirmasi Mas Krishna. Mau nyusul. nanti kalau datang suruh perkenalnya suruh berdiri sini jadi kayak orang kayak orang di pelonco. Di setrap. Wih, sudah menunjukkan pukul 11. Oh, Indonesia. Sebelum dua, baik. Kita melihat acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama saya mintakan dari Mbak Is selaku ketua panitia. Monggo ya. Ya. Berdiri Mbak Bun.
Terus Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panitia kecil hanya datangkan karena masalah ini sebetulnya rencananya cuma kita berempat, tapi ternyata kalau orang Jawa bilang Rian dari kerucukan dari yang kecil-kecil pengen menjadi besar. Alhamdulillah hari ini bisa hadir kita semuanya. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya dan amal zakat di nama insya Allah. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berada di sini. Apabila ada kekurangan di dalam kami menyambut kehadiran saudara-saudara kita semuanya, dan tentunya kami sangat berterima kasih. Semuanya sudah jauh-jauh bahkan dari Hongkong terbang ke Jogja demi forum tanah air insya Allah. Jadi saya atas nama forum tanah air juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, ada yang dalam pelayanan dan sebagainya di hotel mungkin ada kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas nama forum tanah air saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan hari ini bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Forum tanah air perjuangannya ke depan lebih mantap dan lebih bermanfaat untuk masyarakat semuanya, tentunya demi kebaikan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Matur juga kita semua kepada Mbak Ispun ya di atas inisiatif dan Bapak Kuborangkenya. Kemudian kita mintakan sambutan kedua dari beliau Mas Ketua FTA Indonesia. Mohon disilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mau izin duduk saja karena mungkin kita agak santai. Pertama terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ada kemanfaatan bagi umat dan bangsa. Kedua, saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa acara ini memang betul forum tanah air digagas oleh kami semua dan dihadiri oleh Bang Tata sebagai ketua global yang dari Amerika, bahwa ini sangat-sangat datang dari kita masing-masing, dari kita sendiri, bukan ada isu dari Amerika, bukan ada pembiayaan juga dari Amerika, jadi kita tidak membawa isu apapun, kita hanya memikirkan kepentingan umat dan kepentingan bangsa, kegalauan dan keresahan kita bersama-sama. Itu yang perlu saya sampaikan. Diadakannya Sare Sehat ini, kami berharapkan, nah ini kan yang hadir sudah terwakili oleh beberapa daerah dari Sumatera, dari Riau, dari Bang Mas Herwan, Mbak Foni, dari Mas Wahyudi, dari Semarang, dari Jogja sudah ada Mas Aris, Mas Jawa Timur dari Mas Lutfi, terus siapa lagi ya? Awas kita dari Bali. Nah, ini dia. Jadi saya pikir ini cukup kita untuk bicarakan ke depan mau apa ini. Karena agenda kita hari ini adalah karena selama ini FTA saya adalah anggota pengurus yang paling muda masuknya. Saya terakhir setelah Bang Tata, Mas Kris, Mas Aris dan Mbak Isun, saya terakhir. Yang terakhir yang ditunjuk jadi koordinator. Jadi memang ya kami jalankan saja. Jadi kami berharap agenda hari ini betul-betul efektif, betul-betul tidak mengandang. Nanti akan kita arahkan, akan kita garis bawahi bentuknya nanti seperti apa, pergerakan seperti apa. Kegalauan kita itu adalah
perjuangan kita selama ini yang nasional itu terpecah-pecah. Tujuannya satu, tetapi banyak dari kawan-kawan, mulai dari kita sebut saja Jenderal Sunarto, Prof. Kim, dan lain-lain, ini masih sendiri-sendiri walaupun tujuannya sama. Nah, kekuatan kita ini kan cukup baik karena terwakili oleh beberapa daerah yang mestinya nanti kalau pulang ke daerah kita mengadakan situasi yang sama, mengadakan acara yang sama, sehingga konsolidasi dan kejelasan tentang FTA itu berjalan. Memang selama ini kami juga semua yang ada di sini mohon izin untuk konsen pada pemenangan 01 yang sementara ini ya. Tetapi itu kan pribadi masing-masing. Ada yang di 02, ada yang di 03, yang di FTA karena warnanya memang 03 nggak ada Bang ya? Ada ya. Nah, memang warna FTA demikian, warna penuh dengan warna, tetapi memang tujuannya memang satu, untuk kepentingan kesejahteraan umat dan bangsa. Ini adalah komunitas gagasan, komunitas ide. Saya pikir ini penting sekali. Bertemunya dari beberapa aktivis, beberapa santri, beberapa pejuang. Ini diharapkan kita punya satu nuansa warna yang baik, warna yang bagus untuk menginspirasi, mewarnai perjuangan bangsa ini. Karena selama ini kami ada yang di lapangan, ada Mbak Ida itu yang selalu ada di ARM yang di lapangan, ada Ustadz Lutfi yang tiap hari ketemunya di jalanan, dan teman-teman yang lain lah tentunya. Nah, kami berharap dari pertemuan ini timbul satu gagasan, timbul satu bentuk yang akan kita sampaikan ke daerah masing-masing. Demikianlah FTA. Jadi punya jenis kelamin yang jelas, sehingga perjuangannya juga ini menjadi satu alat perjuangan. Karena sudah di 5 benua dan 36 kota kabupaten di 20 negara, mestinya jejaring ini bisa kita pergunakan untuk apapun, untuk perjuangan. Karena kalau kita melihat dari perjuangan di masa lalu, perjuangan keberhasilan Indonesia itu juga dimulai dari luar negeri. Jadi Presiden Soekarno dan kawan-kawan yang lain itu membicarakannya di luar. Nah, disitulah timbul ide-ide dan timbul gagasan. Oh ya, jadi kita lanjut lagi. Memang acara kita ini terbuka dan tidak untuk disembunyikan. Jadi kita minta perkenalan satu-satu. Nah, dari situ kami berharap dari hasil pembicaraan ini nanti kita memang tidak bias, tidak kemana-mana. Segala ide dan segala masukan kami terima, bentuknya seperti apa, monggo. Kami masing-masing sudah mempunyai ide dan gagasan juga, tetapi kita juga ingin mendengarkan masukan dari kawan-kawan semua dari daerah. Mau dibentuk seperti apa, mau dibuat seperti apa, FTA tergantung dari kita hari ini. Pembicaraan hari ini kami cukupkan. Kami berharap ada satu gagasan yang konkret, bukan sekedar kita kumpul-kumpul dan sekedar omon-omon, sehingga kita perlu fokus dan kita perlu konsen di situ. Sementara itu nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Teman-teman Mas Jadi, ya, teman-teman semua, selamat datang. Terus dan nanti aja ya teman-teman. Baik, 1 jam ke depan kita masih punya waktu untuk acara inti yang kita mau bedah dengan Sarasehan yang temanya sangat berat ini cukup nggak 1 jam berarti. Nanti kita mohonkan Mas Kakang memberikan pengantar sekaligus moderasi untuk acara sampai jam 12 ya Mas ya. Cuma sebelumnya supaya Sarasehan kita ini insya Allah ya lebih barokah. Bagaimana kalau saya mintakan Ustadz Haris berikan doa dulu untuk kita semua membuka Sarasehan ini. Monggo. Serah, jongkok nggak apa-apa. Topinya Beb.
Ustadz Gaul nggak? Ustadz Gaul. Ustadz Gaul nggak apa-apa topinya, katanya topinya masih nggak apa-apa, Ustadz Gaul nggak apa-apa. Langsung kan. Wih. Tafadhol Bib. Saya terpaksa disuruh cukup. Cuman golongan saya golongan hitam. Kalau Ustaz Taufik kan golongan putih. Hitam juga. Tapi lagi gamis ya kan. Marilah kita awali acara saksian pembukaan akhir ini. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah SWT sebagai niat baik untuk membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan kita awali dengan Al-Fatihah. Ini dua kubur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. من الشاكرين من النعيم ولم يعطيهم عمل وفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وعقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمنا اغفرنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا وإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz. Oke, setelah kita berdoa bersama, saatnya masuk ke acara secara sehat. Sebelumnya waktu saya serahkan ke Mas Tata 1 jam ya, insya Allah sesuai jadwal kita sampai jam 12. Monggo Mas Tata. Terima kasih Mbak Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ini ada beberapa teman yang ikut lewat Zoom juga. Selamat pagi dan siang bagi sesuai dengan waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita hari ini berkumpul alhamdulillah, yang selama ini kita hanya bermain di WhatsApp. Kita hanya kenalan lewat profil-profil yang kadang-kadang menipu pandangan mata kita. Karena banyak orang seperti Mas Doni dulu tuh pasang fotonya waktu muda, kita nggak ngerti gitu loh. Ternyata udah putih semua janggutnya kan gitu. Sekarang jelas gitu, nggak bisa umpet-umpet lagi gitu kan. Gitu. Jadi Mas Aris apalagi pakainya MAI. Oh, mau menyaingi AHY katanya. Sekarang ketahuan ini rupanya AHY sama jenengan itu kan tinggian AHY daripada jenengan gitu. Jadi udah jelas semuanya, jadi kita nggak bisa umpet-umpet lagi. Alhamdulillah ya, kita bertatap muka langsung di Yogyakarta ini, yang ada juga beberapa teman Zoom nih, saya lihat ada yang di Bali, Mbak Maria yang mestinya juga datang bersama Pak Waskita, tapi berhubung karena kesehatan yang kurang baik, maka Mbak Maria mengikuti melalui Zoom. Ini ada juga Pak Winda di Taiwan. Kemudian tadi ada Mas Fauzi di Jakarta. Pertama-tama saya aturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi tentunya kepada Mbak Iskun, Mbak Aku. Saya panggilnya Mbak Aku, Mbak Iskun ya, selaku tuan rumah ya, juga ketua panitia pelaksana, merangkap sekretaris, merangkap bendahara, merangkap seksi-seksi acara,
seksi akomodasi, seksi konsumsi, tukang tagih kata Mas Doni, yang menerima komplain jadi PR semua. Jadi alhamdulillah kita punya satu ibu yang menangani semuanya. Ini membuktikan bahwa seorang ibu itu bisa menangani semuanya. Belum tentu bapak-bapak bisa. Saya nggak yakin kalau Mas Doni bisa melakukan ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mbak Iskun, penghargaan yang tinggi buat jenengan. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Iskun. Tentu saja juga tidak lupa terima kasih dan penghargaan kepada Mas Doni dan Mas Aris yang sebenarnya waktu saya mau ke Indonesia itu ke belakang lagi sedikit. Setiap saya ngomong sama mereka ini kadang-kadang kita ada meeting ya, kali enggak 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Kapan kesini Mbak Iskun bilang, kan kita perlu nih gini-gini. Jadi itu waktu kita bicara, saya bilang saya pengen sih ketemu sama teman-teman. Nah, kita ketemu di mana? Nah, kita ini jalan-jalan, jadi kayak tour gitu loh. Kita ke Jawa Timur, kemana, tinggal kota-kota lain. Tapi karena waktunya nggak banyak, akhirnya saya bilang bikin acara aja, kita aja deh, dan siapa yang mau bergabung. Nah, ternyata jadi seperti Mbak Iskun tadi bilang, yang tadinya rencananya cuma pertemuan kecil-kecilan, jadi pertemuan gede-gedean gitu. Gede dalam arti ada beberapa teman dari berbagai wilayah yang juga menjadi koordinator wilayah maupun koordinator provinsi yang hadir di sini sampai ke Bali, Pak Waskita. Terima kasih jauh-jauh datang bersama Ibu. Pak Waskita ini salah satu koordinator provinsi untuk Bali, ya kan. Nah, kemudian dari Jawa Timur ini ada Mas Lutfi. Mas Lutfi ini sama FTA ini malah sebelum FTA punya nama FTA. Jadi waktu itu kita masih pakai nama Padi, Prabowo Sandi, jadi bukan Prabowo Gibran ya. Karena kebetulan kita itu, saya waktu itu adalah ketua tim relawan atau tim sukses untuk Prabowo Sandi di Amerika. Kemudian setelah itu kita mendunia, kita bicara-bicara, akhirnya muncullah FTA. Nanti saya akan ceritakan sedikit belakangan. Jadi sebenarnya saya tadinya hubungin Bang Helmi. Bang Helmi ini adalah saudara sahabat kita yang ada di Washington DC. Bang Helmi ini adalah salah satu dari 3 orang yang mencetus lahirnya Forum Tanah Air. Kurang lebih 4 tahun lalu. Cuman karena beliau lagi sakit, sekarang sakit-sakit, saya tadi baru WA, dia nggak balas, mungkin sudah tidur. Tadinya saya mau minta dia memberikan satu gambaran apa sih FTA dari persepsinya dia, ternyata nggak bisa. Kemudian Mas Kris Komari yang mungkin biasa teman-teman lihat tulisannya yang panjang banget itu juga sakit, malah alergi. Jadi matanya itu apa tuh? Swollen apa? Bengkak gitu. Nah, jadi nggak bisa hadir. Iya. Baik, tapi kalau walaupun mereka nggak hadir, saya akan mulai dulu. Saya mau cerita dulu supaya teman-teman yang ada di sini kan banyak teman-teman yang baik itu baru bergabung ataupun sudah pernah lama bergabung tapi sebenarnya tidak begitu tahu secara mendalam apa cerita di balik Forum Tanah Air itu sendiri. Saya ada bikin beberapa catatan di sini supaya runut ya. Jadi akan saya coba lihat kenapa FTA lahir dan bagaimana FTA lahir dan lain sebagainya gitu loh. Jadi Forum Tanah Air itu adalah kelanjutan sebenarnya dari perjuangan kita menyuarakan keadilan dan kesejahteraan bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang awalnya kita mulai waktu pemilu 2019 kemarin. Nah itu jadi kita berharap waktu itu dengan kepemimpinan periode pertama Jokowi yang kita melihat tidak banyak hal yang berubah, kita berharap ada pemimpin baru yang muncul. Nah waktu itu pilihannya adalah Prabowo, cuma ada satu pilihan, nggak ada pilihan lain. Nah, kita berada di situ dan
Namun setelah selesai Pilpres, ya, kita nggak perlu mengulangi cerita yang mungkin khususnya emak-emak ini di bagian kiri saya ini banyak yang kalau cerita itu hatinya miris, jadi nggak perlu dicerita lagi. Kenapa Prabowo setelah 2019 seperti apa? Kami diaspora Amerika itu bersepakat bahwa perjuangan kita itu belum berakhir saat itu. Jadi kita berpikir bahwa kita harus terus melanjutkan apa yang kita cita-citakan pada saat kita memilih paslon atau capres yang akan berhadapan dengan Jokowi waktu itu. Maka menindaklanjuti kita punya pemikiran-pemikiran itu, saya dengan Bang Helmi yang ada di Washington DC dan juga almarhum Bang Aji yang di New York. Almarhum Bang Aji ini meninggal tahun 2020 karena COVID waktu itu. Kasih Mbak. Akhirnya kita bentuklah suatu wadah diskusi ya yang lahir pada tanggal 8 Februari 2020 yang kita namakan Forum Tanah Air. Jadi Forum Tanah Air ini forum nirlaba ya, kita tidak mengambil suatu keuntungan apapun dari setiap kegiatan kita. Ini semata-mata adalah suatu wadah komunikasi ya, jadi wadah diskusi yang peduli tentang keadaan saudara-saudara kita di tanah air. Gitu. Jadi kami berharap langkah ini akan membangkitkan semangat sahabat-sahabat seperjuangan di seluruh pelosok dunia, dan ternyata itu bersambut dengan baik karena beberapa teman-teman lain punya satu dan visi misi yang sama dengan kita dari berbagai negara waktu itu, dari Eropa, Australia, dari Middle East dan North Africa, kita singkat MENA, kemudian dari teman-teman dari Asia Pasifik dan Australia, mereka menyambut dengan baik, sehingga tanpa kita sadari ternyata FTA berkembang dengan sendirinya di 5 benua waktu itu. Nah sekarang ini kita sudah ada di 21 negara, dan di 38 provinsi. Nah, gitu. Jadi harapannya kita itu jaringan ini yang tadi dikatakan oleh Mas Doni, kita bisa manfaatkan dan menjadi suatu wadah perjuangan dalam menentukan nasib saudara-saudara kita itu, ya agar bisa menjadi masyarakat atau rakyat yang merdeka di negaranya sendiri dan kedepannya menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera sesuai dengan stratanya masing-masing. Karena kesejahteraan itu kan berbeda-beda. Ada yang kesejahteraan petani dengan kesejahteraan seorang eksekutif bank tentunya kan beda gitu. Tapi mereka sejahtera sesuai dengan stratanya. Sebagai informasi aja, saat ini kita sudah ada di 21 negara, yaitu meliputi tentu saja di Amerika Serikat, tempat saya dan mantan pacar saya berada. Ini mantan pacar saya. Senyumnya nggak tahan saya juga. Jadi di Amerika, tentunya di Kanada, di Amerika Selatan kita itu ada di Chili. Ada di Chili, kemudian kalau kita nyebrang, kita ke UK, United Kingdom, kita punya banyak jaringan dan member di sana. Kemudian ke Jerman, kita juga ada di Belanda tentunya, di Swiss, Prancis, Swedia, Denmark. Ini Swedia, Denmark ini negara-negara Skandinavia. Kemudian di Turki kita ada, di Mesir, itu cuma satu kita di North Africa. Tadinya kita ada di Maroko, tapi anak Maroko ini kan anak sekolah. Jadi dia sudah balik ke Indonesia, kita nggak punya lagi perwakilan, kita belum punya perwakilan di Maroko. Jadi cuma di Afrika itu cuma ada di Mesir saat ini. Kemudian di Qatar, ya, kemudian Emirat Arab, Saudi Arabia. Kemudian di Asia Selatan, Asia Tenggara itu ada Singapura, ada Malaysia, ada Hong Kong. Hong Kong ini ada Mas Yudi. Kemudian ada Taiwan, ini ada hadir di sini. Taiwan ini Mbak Winda. Kemudian Brunei Darussalam. Kemudian ada Jepang dan Australia. Jadi ada 21 negara. Sementara di perwakilan dalam negeri kita itu ada 38 provinsi.
Dan kita akan terus mengembangkan ke semua, ada 98 kota dan 416 kabupaten, jadi ada 508 kurang lebih, 508 kabupaten kota, yang saat ini kita punya hampir 200, kalau nggak salah tepatnya itu 183 kabupaten kota dari 508 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal yang yang perlu kita manfaatkan untuk perjuangan kita. Ini nggak banyak ya suatu wadah yang punya jaringan seperti Forum Tanah Air. Jadi jaringannya bukan di dalam negeri aja, bukan di luar negeri aja, yang seperti tadi saya katakan ada di 21 negara, tapi di dalam negeri sampai 38 provinsi, sampai terakhir Papua Pegunungan. Papua Pegunungan itu adalah provinsi terakhir yang masuk dalam jaringan Forum Tanah Air. Dan koordinator provinsinya itu adalah uniknya seorang kepala desa. Seorang kepala desa di Papua Pegunungan. Saya lupa namanya maksudnya, ada di itu ya. Seorang kepala desa, orangnya cukup lucu, badan tinggi besar, dan dia senang sekali bisa menjadi bagian dari perjuangan kita. Kepala desa di salah satu tempat di Papua Pegunungan. Nah, Forum Tanah Air sendiri itu adalah tujuan dan visi misinya itu kita ingin menjadi komunitas diskusi, komunitas gagasan. Kalau bilang think tank mungkin terlalu muluk ya. Jadi kita adalah komunitas gagasan. Karena di awal-awalnya FT ini berkecimpung dalam diskusi after diskusi gitu loh. Kita setelah lebih dari 2 tahun kita diskusi after diskusi, kemudian tujuannya adalah agar supaya kita bisa memberikan sumbangan pemikiran karena kita concern dengan keadaan di tanah air. Khususnya waktu itu kita bicara sama teman-teman diaspora ya. Teman-teman diaspora ini kan saya selalu bilang kepada teman-teman, Mas Wahyudi juga, kita ini mestinya bersyukur lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberi kesempatan untuk hidup di luar negeri, di mana kita mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik dari saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Bagaimana kita mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, adalah dengan menyuarakan dan memberikan kesempatan suara-suara dari teman-teman di tanah air itu bisa tersalurkan melalui Forum Tanah Air. Itu yang kita coba dengungkan. Nah, itulah kita lakukan diskusi. Diskusi itu kita bahas setiap masalah-masalah yang ada di tanah air. Dan kita undang semua pakar, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman bisa, kalau lihat ke YouTube FD itu bisa lihat siapa-siapa aja kita undang. Itu semua pakar, mungkin semua pakar kita sudah hampir undang semuanya. Dan itu semuanya kita lakukan karena kita mau mendapatkan suatu gambaran tentang apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk saudara-saudara kita di tanah air. Nah, inilah yang kita inginkan, kita perjuangkan, tentunya melalui jalur-jalur yang konstitusional ya. Jadi bukan yang revolusioner seperti teman-teman Mas Doni yang di Surabaya ataupun di Jawa Tengah ini banyak-banyak yang istilahnya udah nggak usah banyak-banyak bacot, pokoknya revolusi gitu kan. Nah, ini yang begini-begini kita bukan bagian dari itu. Karena apa? Perjuangan itu tidak mesti harus dalam satu jalur, tidak mesti dalam satu ritme. Karena justru perjuangan yang mempunyai banyak sekali jenis dan macamnya, itu justru akan lebih baik dan lebih efektif dibanding kita berjuang untuk satu model. Itulah yang kita perjuangkan di Forum Tanah Air. Kita selalu di Forum Tanah Air bersifat inklusif. Kita tidak membeda-bedakan apakah dia dari partai politik mana. Kita tidak membeda-bedakan dia dari organisasi massa apa, dari organisasi keislaman,
tidak membedakan dari segi kepercayaan, tidak membedakan dari segi suku, karena tujuannya bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tapi adalah kepentingan dari bangsa dan negara kita. Jadi itulah yang yang membuat FTA mungkin agak sedikit lebih unik dari teman-teman yang lain punya organisasi. Nah, hal-hal yang seperti ini memang menjadi bagian dari perjuangan kita sendiri. Kenapa? Karena banyak teman-teman pejuang ini, teman-teman seperjuangan ini yang terlalu baperan. Jadi melo kalau kenapa begitu? Karena menurut saya ini pribadi, kenapa seperti itu? Karena yang diperjuangkan itu adalah kepentingan tertentu. Tapi kalau kita memperjuangkan kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, ya tidak peduli dia dari 01, 02, 03, 04, 05, kita nggak peduli. Apakah dia dari partai A, B, C, D, nggak peduli. Gitu. Bahwa dia berbeda pemikiran dan dasar dengan pemikiran dengan kita, ya tidak peduli. Karena selama dia concern dan punya keinginan untuk menjadikan rakyat kita lebih sejahtera, lebih makmur, lebih adil, sesuai stratanya, yuk kita sama-sama. Gitu. Nah ini yang kadang-kadang agak susah untuk diberikan pengertian kepada teman-teman, apalagi kemarin saat-saat menjelang Pilpres, begitu. Makanya kita jauh sebelum Pilpres muncul, kita munculkan namanya manifesto politik. Nah, manifesto politik ini adalah hasil daripada diskusi Forum Tanah Air selama hampir lebih daripada 3 tahun. Nah, semua itu kita sarikan dalam satu draft yang namanya manifesto politik. Yang ikut dalam pembentukan draft itu ada di sini, ada Mbak Iskun, nama Mas Doni, Mas Aris juga. Kadang-kadang karena Mas Aris ini lebih banyak di Masjid Rahmat kalau nggak salah. Alasannya gitu, nggak tahu ya, Mas bahas ya. Seperti apa alasannya, benar nggak? Saya mesti, ntar habis ini saya mesti banyak wawancara sama Mbak. Apa betul atau enggak gitu loh. Selama ini selalu alasannya ke masjid. Ini masjid mana Mbak? Nih kan, apa masjid dekat rumah, apa masjid siapa, ya ini enggak jelas kan maksudnya. Atau kantor urusan agama. Atau kantor urusan agama, ini kan kantor urusan agama, urusan apa? Urusan pribadi apa urusan apa? Ini yang jelas sih. KUA. Ya, jadi alasannya nanti nggak alasan lagi, nggak bisa lagi alasan Mas Doni. Lama ini alasan gitu bahas. Saya nggak begitu aktif, maaf, saya ada di masjid. Jadi kesannya itu udah tawadu bener di masjid, terus gitu. Ya jadi itu apa tadi? Sampai lupa saya Mas. Sampai di mana tadi kita? Manifesto. Iya, manifesto. Jadi manifesto itu adalah merupakan sari dari hasil diskusi kita. Dan waktu kita kenapa mati di situ? Digoyang aja. Jadi kabelnya berarti. Kabelnya. Ya kita lanjut aja, itu nggak masalah. Jadi itu kita hasil diskusi selama lebih dari 2 tahun itu yang kita buatkan dalam sari yang apa yang menjadi permasalahan daripada keadaan di Indonesia. Itulah yang akhirnya kita kita bungkus dalam manifesto politik. Nah pada saat kita masih jadi draft, mungkin teman-teman yang ngikutin masih ingat, kita ngundang lagi pakar untuk mempertajam apa isi manifesto itu sendiri. Nah, karena kan inti manifesto itu kan kita ingin mengembalikan sistem demokrasi dan politik kita ke arah yang lebih benar gitu. Kemudian itu satu. Yang kedua adalah kita ingin agar supaya kebangkitan ekonomi itu dimulai dari daerah-daerah, dari desa, kabupaten, kota, provinsi. Itu yang namanya otonomi daerah kita minta dihidupkan kembali. Itu kita hadirkan Prof. Rias Rasid waktu itu untuk bicara. Itu Prof. Rias Rasid adalah profesor atau orang yang pertama kali mendengungkan atau merancang tentang
otonomi daerah untuk Indonesia, Prof. Rias Rashid. Yang sekarang lagi kencang-kencang kalau diajak wawancara itu Prof. Rias. Nah, karena dia itu nggak suka sama 02. Tapi dia kayaknya di 03 dia. 03? Iya, 03 dia. Prof. Rias Rashid, mantan menteri otonomi daerah. Pertama kali dibentuk di zaman pemerintahan Soeharto dulu. Nah, kita minta dia input dia. Nah, yang ketiga daripada adalah, jadi manifesto politik ada 10 tuntutan, tapi terbagi dalam 3 poin. Jadi poin pertama itu masalah politik dan demokrasi, penyelenggaraan negara. Yang kedua masalah ekonomi, yaitu pembangkitan ekonomi. Dan yang ketiga soal penyelenggaraan negara yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, makanya kita waktu diajak Mas Doni memberikan membuka jalan, atau bukan membuka diri, waktu diajak, ini kan banyak nih, apalagi Pak Was kita mungkin tahu, ada kelompok nyala-nyala, ya, menyala, itu kita datang ke DPD ya. Nah, ada kelompoknya Hatta Taliwang, Bung Hatta Taliwang. Nah, itu kita membuka diri semua. Tapi sebenarnya kita itu bukan mau soal urusan kembali Undang-Undang 45. Kita mau penyelenggara negara itu betul-betul mendasarkan pada ketentuan yang diatur khususnya pasal 33 dan pasal 34. Pasal 33 soal kekayaan sumber daya alam yang harus kita kelola betul-betul, dan pasal 34 soal memelihara fakir miskin, gitu. Nah, itu yang kita tekankan sebenarnya. Jadi, nah masalahnya itu adalah kembali ke Undang-Undang 45, oke-oke saja. Tapi kita punya satu konsep sendiri, yaitu kita mau kembali ke Undang-Undang 45 itu melalui adendum, bukan melalui dekret dan lain sebagainya. Karena banyak sekali hal yang kita harus lakukan kalau kita merubah dengan cara dekret dan bisa menimbulkan suatu gejolak sosial, jadi social unrest. Jadi itu, jadilah manifesto politik pada awal tahun 2023. Nah, supaya manifesto politik ini punya gaung, itu kita minta semua FTA provinsi untuk mensosialisasikannya ke bawah masyarakat dan ke DPR tingkat 1, tingkat 2. Saya kira yang laksanakan waktu itu Jogja, itu Pak Iskandar ya, sempat datang ke DPR tingkat 1 di Jogja ya, Pak ya. Ya, melalui PKS. Kalau tidak salah, teman-teman di DPRD tingkat 2 di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara juga ketemu dengan mereka. Nah, kemudian untuk tingkat pusat itu dipimpin oleh Mas Doni langsung bertemu dengan beberapa partai, baik itu Gerindra, PAN, PKS, kemudian DPD, kemudian kita ketemu juga dengan elemen-elemen masyarakat sipil, baik dari kami dan lain sebagainya begitu. Nah, ini semuanya yang kita perjuangkan. Oleh karena supaya itu ada penggigit dan FTA itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena menjelang Pilpres ini, kita buat satu disclaimer. Prof Kirsin datang. Bagaimana gitu ya? Sini aja. Tujuh tempat samping Mas Herman aja. Mas Herwan aja. Mas Herwan. Selamat datang, Prof. Monggo, Prof. Di samping Pak Mas Herwan juga nggak apa-apa. Terima kasih waktunya datang, Prof. Kirsin. Ini salah satu profesor yang sangat aktif menulis soal suasana dan situasi dari kondisi masyarakat kita saat ini. Apa yang ditulis oleh Prof. Kirsin ini banyak sekali yang linear dengan kita punya perjuangan di Forum Tanah
dan beliau adalah salah satu member di Forum Tanah Air Daerah Istimewa Jogja. Terima kasih, Bro. Saya lanjut ya. Jadi itulah yang menjadi dasar mengapa waktu itu, jadi pada saat awal 2020 kan belum ada orang bicara soal pilpres, ya kan? Namanya Prabowo belum muncul, namanya siapa namanya itu, Ganjar belum muncul, Anies pun belum muncul. Kita sudah munculkan manifesto politik FTA. Nah, tadi seperti saya bilang tadi itu, saya ulang sedikit karena Prof baru datang. Jadi manifesto politik itu sendiri terbagi 10 tuntutan terbagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama soal perbaikan demokrasi dan politik. Kemudian yang kedua soal pemberdayaan ekonomi yang kita minta dimulai dari daerah dengan menghidupkan kembali undang-undang otonomi daerah, ya kan? Karena kami yakin dengan pemberdayaan ekonomi dari daerah itu akan lebih tepat guna dan tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Dan yang ketiga, penyelenggaraan negara yang harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45, baik dari segi pembukaannya maupun dia pada kubunya maupun daya ketentuan pasal-pasalnya, khususnya di pasal 33 dan 34, yaitu soal pemberdaya gunaan sumber daya alam di pasal 33 dan 34 adalah memelihara fakir miskin dan orang-orang tua. Artinya itu kalau di negara seperti di Amerika itu namanya bantuan sosial, bansos. Tapi bukan bansos yang model Mas Doni. Mas Doni ini, Prof, saya baru tahu ternyata beliau ini makannya banyak. Dari Bojone, gitu. Tadi malam saya lihat dengan mata kepala sendiri mau banyak. Tapi badannya segini. Dan ini kalau dikategorikan bansos yang tidak sukses, gagal. Kalau seperti saya, Mas Wahyudi, makannya dikit, tapi badan kita subur. Artinya bansos dikasih sesuai dengan kebutuhan hidup. Kalau ini yang korupsi bansos ini banyak di sini nih. Mas Doni. Jadi itulah yang kita inginkan, sehingga pada saat menjelang Pilpres, kita mengeluarkan disclaimer, FTA tidak akan mendukung salah satu paslon, 01, 02, 03, kecuali mereka mau menandatangani secara tertulis bahwa mereka akan mengendorse kita punya manifesto politik, di dalam mereka punya visi misi. Nah, saya cerita sedikit ya teman-teman, ini sebagai selingan, bahwa pembicaraan itu sebenarnya kalau di WhatsApp group kan suka ditanya itu. Ini sebenarnya bagaimana sih perkembangannya nih manifesto ini? Jadi pembicaraan itu di belakang layar sudah sampai ke tahap untuk 01 ya, itu sudah sampai ke tahap Anies sendiri. Info yang kami dapatkan, karena kita mahkum ya, kita maklum, Anies ini kan tidak punya partai politik. Dia tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi dia hanya punya kekuatan retorika dan kemampuan berpikir yang bagus. Sehingga tuntutan kita itu agak susah bagi yang bersangkutan oleh paslon ini untuk mengendorse gitu. Karena akan berbenturan dengan partai pendukungnya yang sudah merasa nyaman. Karena dalam salah satu tuntutan untuk demokrasi dan politik itu kita minta undang-undang MD3 dihapuskan. Nah, undang-undang MD3 ini adalah salah satu yang mana dipakai oleh partai politik untuk mengontrol anggota DPR-nya. Ini sayang tadi malam ada Mbak Titi, salah satu caleg dari PKS. Kalau ada ini bisa kita ajak diskusi. Jadi memang hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi. Nah, mereka tentunya nggak mau dong orang-orang partai menghilangkan mereka punya privilege, mereka punya comfort zone. Nah, itu berbenturan di situ. Nah, kalau 02 sendiri itu sudah sampai ke Fadli Zon. Kalau nggak salah jenengan ya, Fadli Zon bilang, kalau itu Fadli salah satu wakil ketua Gerindra. Dan sudah sampai ke beliau, tapi kita tidak tahu infonya sampai ke PS atau tidak. Tapi intinya tetap aja juga tidak di-endorse, karena istilahnya itu mengkebiri kenyamanan dari partai itu. Ini kita dari tadi ingat ya, ada 3 kategori itu. Kategori pertama perbaikan demokrasi dan politik. Ini mereka nggak mau merevisi undang-undang MD3, undang-undang partai, kemudian soal presidensial threshold 0%, itu kan kita tuntut semua. Itu mereka nggak mau.
Karena kenyamanan partai-partai itu di situ. Sehingga kita harapkan 02, terus terang aja, itu waktu itu kita diskusi kecil, Prof. Ada Mbak Iskun, Mas Doni, Mas Aris, sampai nanya, loh, kalau seandainya Prabowo tanda tangan, gimana? Saya bilang oke. Waktu itu ada Chris juga. Chris bilang oke. Mas Doni bilang, oh gimana? Kalau Prabowo kita ini nanti jadi kecaman gitu. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa yang seperti tadi saya bilang, dalam aktivisme itu kita harus tahu apa sih yang menjadi kita punya goal kita apa. Dalam mencapai goal itu banyak pragmatisme yang sometimes kita suka atau tidak suka, kita harus melalui itu. Nah ini kadang-kadang susah untuk memberikan pengertian. Jadi saya di WA itu saya nggak jawab, karena kalau saya jawab di WA akan berkembang jadi diskusi yang tidak habis dan malah jadi ribut nanti di situ. Karena susah ngejelasin. Kalau di sini kan kita bisa jelasin gitu kan. Nah ini salah satu kendala kita. Sehingga tapi saya bilang sama mereka, pertanyaan juga, bagaimana kalau PDIP itu kan dianggap partai merah. Nah sementara dia pastinya kalau dia menyetujui itu, apakah FDI mendukung? Saya bilang yang FDI dukung itu bukan karena dia PDIP, bukan karena dia Gerindra, bukan karena dia Prabowo Subianto, bukan karena Megawati, tapi karena mereka memang mau endorse, kita bisa dukung. Tapi percayalah, orang-orang seperti mereka ini tidak akan mendukung, karena nggak mau mereka menghilangkan itu. Akhirnya dibilang, loh, terus untuk apa manifesto politik kita terbitkan kalau kita tahu itu nggak ada yang dukung? Saya bilang itu sama dengan kita bertanya, ya ngapain kita siapin makan kan? Orang kita belum lapar kok. Masa kita lapar dulu baru makan? Kan kita harus siapkan makan dulu, kita harus siapkan segala, beli bahan-bahannya. Pada saat kita makan, mau makan kita buatlah apa yang kita mau buat dengan bahan-bahan itu. Makanya saya bilang perjuangan Forum Tanah Air adalah perjuangan yang panjang, melelahkan, dan penuh dengan intrik, khususnya intrik di dalam sendiri. Untuk menyatukan persepsi bahwa yang kita tuju itu adalah ini, itu susah karena banyak sekali kepentingan dan yang seperti saya katakan tadi, sistem kita ini, aktivisme kita ini masih banyak dipengaruhi oleh sistem feodalisme. Jadi kesukaan, saya ke Prof. Jason menghormati sebagai Prof, hubungan saya dekat. Paku. Jadi nggak enakan gitu loh. Waduh, gimana ya, saya sama Prof itu gimana ya? Padahal saya nggak setuju dengan pendapatnya Prof. Akhirnya nggak enakan. Ini saya bicara bukan mau mendiskreditkan teman-teman di sini ya, tapi inilah kenyataan yang terjadi di tanah air, sehingga buat kami yang hidup di Amerika, hal seperti itu bisa nampak nyata. Karena kita sudah melihat di other side daripada masyarakat bagaimana yang berdemokrasi gitu. Terlepas soal demokrasi Amerika bagus atau tidak, tapi kita lihat masyarakatnya. Masyarakat yang berdemokrasi seperti apa yang kita lihat di sini itu susah. Tapi bukan berarti tidak ada. Kalau teman-teman masih ingat soal waktu Trump melawan Hillary, itu Trump juga memakai sentimen-sentimen pribadi, tetapi dia pakai isu. Karena menganggap terlalu banyak imigran yang datang, sehingga orang kulit putih ini mulai terpinggirkan. Dia pakai itu kan. Apa istilahnya? Make America Great Again. Nah, itu dia punya semboyannya dia. Artinya, ya seolah-olah itu Make America Great Again, yang orang India segala macam bukan orang Amerika gitu kan. Orang Amerika orang putih doang gitu. Kan Make America Great Again. Karena yang membangun dan yang membuka Amerika kan orang-orang putih dari Eropa. Nah, itu dia pakai gitu. Itu kan sama dengan kita di sini. Jadi sebenarnya itu sifatnya manusia, itu hanya berbeda cerita, waktu, dan pemerannya aja, tapi ceritanya itu aja. Dan itu kan sudah dibuktikan dalam Al-Quran, ceritanya dari A sampai Z itu akan begitu terus sampai akhir zaman. Cuma berubah siapa yang pemainnya aja. Firaun tetap akan ada sampai akhir zaman. Cuma berubah-berubah aja. Kan apakah Firaun yang di Indonesia, atau Firaun yang di Israel, macam-macam Firaun. Jadi itulah teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kenapa FTA itu waktu itu tidak mendukung salah satu paslon.
Karena kita mau paslon itu mengendorse kita punya manifesto politik yang obviously nggak ada satupun paslon yang mau mengendorse itu. Gitu. Jadi Mas Lutfi ini saya masih ingat. Kenapa ini Bang Tata? Masih ingat Mas Lutfi? Kita ini 01 aja. Dia bilang oke nggak apa-apa. Tapi masalahnya gini, nanti pada saat selesai urusan Pilpres ini, pada saat kita mau membangun kembali gerakan kita, kalau kita berada dalam salah satu paslon tanpa mendapatkan keuntungan, kita akan hancur. Kecuali kita mendapatkan keuntungan karena kita di-endorse. Pada saat kita di-endorse, ya kan, kita berarti harus berjuang mati-matian agar kita punya manifesto politik itu, kita punya tuntutan itu, ada yang membawa ke atas. Itu harus habis-habisan. Ya, kalau kita kalah di situ ya kita bertempur namanya kalah. Tapi kalau kita menang, kita akan mendapatkan jalan untuk itu. Nah, tapi kalau kita seandainya tidak mempunyai hal seperti itu, pada saat selesai Pilpres, FTA-nya berantakan, karena untuk menyatukan kembali teman-teman itu susah. Yang kedua, akhirnya visi misi FTA sendiri itu yang saya bilang tadi perjuangannya panjang, akhirnya jadi blur, jadi bias. Jadi itu teman-teman ya. Nah sekarang saya sudah selesai cerita tentang FTA itu sendiri. Masih ada yang terlupakan nggak Mas Doni sebelum kita melanjut ke masalah perjuangan ke depan? Manifesto politik cukup ya. Jadi manifesto politik itu yang kita perjuangkan sekarang. Nah, kita berkumpul di sini yang tadinya rencananya cuma kumpul-kumpul kecil antara Pak Isko, saya, Mas Doni, Mas Aris dan teman-teman yang mau kumpul. Akhirnya jadi banyak yang datang, bahkan dari. Share belum Bang? Hah? Share-nya. Oh iya, sorry. Kegiatan FTA sendiri itu selain manifesto politik itu kita melakukan judicial review. Nah, jadi kalau kemarin itu dari tahun 2020 Februari tanggal 8 Februari 2020 FTA lahir itu banyak melakukan diskusi. Kita sampai pada satu titik ini adalah saatnya untuk mewujudkan dalam perjuangan yang nyata. Jadi salah satunya itu yang paling menyolok adalah judicial review yang dilakukan oleh diaspora, 27 diaspora dari 12 negara. Sebenarnya lebih dari itu, tapi karena ternyata dipulangin sama MK, karena semua surat kuasa harus disahkan oleh konsulat jenderal, itu tidak semua yang tadinya sudah mendukung bisa tepat waktu masuk ke MK. Jadi terlambat. Jadi ada beberapa teman yang konsulatnya jauh, dia menyurat, dia balik ke dia lagi, dia kirim ke kita, MK sudah tutup karena udah kan di waktu masuk pertama dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, waktu dilengkapi itu waktunya cuma 1 minggu atau 2 minggu gitu. Nah, akhirnya cuma terdaftar 27 orang dari 12 negara. Itu kalah. Kita dianggap tidak punya legal standing. Lawyer kita adalah Bung Refli Harun dan Mas Denny Indrajaya. Denny kan, Mas Denny Indrajana yang di Australia itu, di Melbourne. Itu 2 lawyer kita itu. Oh iya. 2 lawyer kita ini yang cukup kawakan untuk tata negara, ya. Top ya. Kita kalah. Seperti gugatan-gugatan yang lain, kita kalah di MK. Akhirnya waktu itu muncullah ide untuk melakukannya melalui Forum Tanah Air Indonesia. Waktu itu yang namanya Forum Tanah Air Indonesia itu cuman segelintir di Pulau Jawa, sedikit di Sulawesi, sedikit di Sumatera, di Kalimantan 1-2 orang, di Irian 1 orang, 2 orang gitu. Terus Mas Doni, Pak Iskun sama Mas Aris bilang, gimana Bang, mau berapa orang? Saya bilang jangan mau berapa orang. Kita targetnya adalah 34 provinsi. Kalau satu orang per provinsi nggak apa-apa. Karena kita mau dengungnya gitu loh ke MK bahwa ada elemen masyarakat dari 34 provinsi. Waktu itu masih 34 provinsi ya, Mas Doni. Belum 38 provinsi. Ada elemen masyarakat dari 34 provinsi yang mengajukan keberatan. Nah, waktu itu lawyer kita, ini pro bono semua ya, kita nggak bayar, alhamdulillah. Lawyer kita Bung Haris Azhar, dia bilang sama kita, kalau kita maju seperti biasa, udah pasti ditolak, karena kita nggak punya legal standing.
Jadi apa yang kita lakukan? Kita namanya menjadi pihak terkait dalam gugatan PKS, gitu. Jadi waktu itu dibikin gitu, Prof. Jadi FTA menjadi salah satu pihak terkait dalam gugatan PKS yang mengajukan presidensial threshold. Ternyata tolak juga, PKS ditolak, kita ditolak, semua ditolak. Nah itu. Yang lain-lain, kegiatan kita yang lain adalah kita ikut memberikan dukungan soal pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Waktu itu kita mengajukan keberatan ke DPR, kita bikin video untuk disebarkan di seluruh dunia, di Indonesia. Kemudian kita juga ikut mendukung soal pembatalan Pilkada 2020, di mana saudaranya Mas Aris jadi wali kota di Solo. Itu. Gibran tahu saudaramu dong? Ya. Nah, itu salah satu pilkada itu kan. Kita ikut juga melakukan keberatan, gitu. Masuk ke DPR juga, kita bikin juga mosi tidak percaya. Apalagi ya? Waktu kejadian KM 50, kita bersama-sama teman-teman di Petamburan, jadi IB HRS waktu itu, kita munculkan itu dalam bahasa Inggris, Prof. Kita sebarkan semua itu dalam bahasa Inggris, kita sebarkan seluruhnya. Saya sendiri yang menyerahkan kepada Human Rights Watch di New York, dan ada teman yang menyerahkan Human Rights Watch di Washington. Itu filenya itu waktu itu gambar syuhada kita itu yang 6 orang itu belum dipublish, kita sudah punya, diberikan oleh atas izin dari IB waktu itu, agar supaya waktu itu kita sangat intens berkomunikasi dengan Munarman. Belakangan sama apa yang muda ini namanya? Aziz Januar. Aziz Januar itu pada saat beliau itu belum begitu dekat sama IB, dia masih istilahnya masih lawyer lepas, menangani teman-teman di Polda yang dilepas itu Mbak Eskun yang perempuan sama Mas Anies memberikan support. Ya ini kita bukan cerita ya, bukan mau cerita apa, tapi kita yang kasih support itu. Kasih makanan, uang rokok, apa semua. Karena dia tidur di Polda tuh Pak, Aziz Januar itu. Yang orang ditangkap, undang-undang demonstrasi Omnibus Law segala ditangkap kan. Ya, itu kita kasih. Di belakang layar itu, kita kasih semuanya. Tapi melalui Aziz Januar. Kemudian masalah konsumsi dan logistiknya kita melalui Maharani Peduli. Jadi itulah kegiatan-kegiatan kita yang seperti itu. Teman-teman bilang, kenapa kita nggak ikut ini? Akhirnya ini Mas Aris nih yang ngotot. Harus dong kita turun ke jalan. Ya wes, ini kan mau ini, kita siap Semarang. Ya udah sudah kita bikin spanduk gede-gedean FTA dibawa sama Mas Aris. Waktu Omnibus Law itu ya Mas Aris ya. Apa itu? Nah itu kita ikut juga. Tapi sebenarnya seperti saya katakan tadi, FTA ini kan sifatnya forum diskusi. Jadi kita lebih banyak, kalau dibilang think tank mungkin terlalu eksklusif ya. Kita ini sifatnya mendiskusikan apa yang menjadi masalah di masyarakat dengan mengundang pakar-pakar yang sesuai dengan masalah-masalah tersebut. Nah itulah yang tadinya berujung kepada manifesto politik yang saya ceritakan tadi. Nah kedepannya kita mau FTA seperti apa? Ini pertanyaan yang kita harus ajukan kepada diri kita sendiri dan juga kepada teman-teman. Poin yang kita akan diskusikan ini karena waktunya sudah mau masuk waktu zuhur ya. Saya akan kasihkan poin. Nanti setelah itu kita akan makan siang dengan beberapa tokoh. Pak Sukri nggak ada. Jadi ada Bung Refli sudah dijemput sama Mas Bismo tadi. Kita akan banyak diskusi sama Bung Refli. Mungkin Prof Jisun juga bisa memberikan sedikit arahan, memberikan pencerahan gitu Prof. Apa yang kita perlu lakukan ke depannya yang akan kita bicarakan lagi setelah sesi makan siang. Kita akan rapatkan lagi, lanjut lagi untuk membahas masalah itu. Nah mungkin teman-teman bisa mencatat poin yang kita akan bicarakan. Yang pertama, bentuk organisasi FTA itu sendiri. Wadah FTA itu. Kita menjadikan seperti apa? Apakah dalam bentuk LSM, NGO? Apakah dalam bentuk yayasan? Apakah dalam bentuk organisasi tadi malam ada Mas Krisna itu memberikan saran yang bagus sekali.
bikin dalam bentuk perkumpulan, ya kan? Atau kita mau tetap seperti ini aja? Kalau istilah Mas Doni, OTB, organisasi tanpa bentuk. Kita break dulu ya, kita dengar ajan dulu. Mbak Kun, Mas Bismo udah ketemu? Pesawatnya jam 11.20 tiba ya. Apa sudah kontak sama Bung Refli-nya? Jadi bisa santap siang bersama dengan beliau. Ini udah Prof. Kirsin udah datang juga. Di sini. Tadi saya mau saya mutus Pak. Kirsin. Baru kontak coba saya komunikasi dengan Pak Kirsin ini bisa bicara. Oh ya, nanti sambil yang Jogja kan dia bisa sholat, makan sambil sholat ya kan. Mungkin habis ini kan saya bicarakan lanjut sedikit soal poin yang kita akan bicarakan. Jadi PR, bisa break, sholat, sambil nunggu Refli datang. Jadi begitu datang Refli kita makan. Kalau saya dulu ini dia lama. Mungkin saya akan kasih yang feeding dia apa yang kita perlu. Sesi rumput mungkin daerah-daerah dikasih kesempatan. Udah Mas. Kalau ketemu, Masya Allah. Perwakilan daerah nanti. Nanti kalau acara setelah kasih ya, udah diskusi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, kita lanjutkan sedikit, kemudian kita akan break. Kita akan break lunch. Bagi yang sholat zuhur, kita akan sholat zuhur sama-sama di musola. Bagi ibu-ibu mungkin kalau ini bisa kembali ke kamar atau apa, dan mungkin bisa dijamak pasar bagi yang jalan, kecuali Mbak Iskun nggak bisa. Soalnya begitu saya bilang gitu dia ngeliatin saya, bisa nggak saya? Nggak bisa Mbak Iskun. Oke, jadi ini menjadi catatan kita dan kita akan bicarakan setelah break lunch yang akan kita makan siang bersama. Kemudian kita akan minta guest speaker kita Prof. Refli Harun dan juga Prof. Kirsin mewakili teman-teman di Jogja. Ini Prof. ini mewakili ini banyak sekali, mewakili kami, diwakili apa semua, list organisasinya panjang. Jadi kalau disebutin bisa 5 menit sendiri itu Mas kalau disebutin itu. Banyak ya, akeh ya kalau orang Jawa bilang akeh. Di WA aja ya. Masing-masing baca sendiri-sendiri WA. Jadi kalau berkenan insya Allah Prof nanti habis selesai makan siang kita dengarkan. Jadi apa yang poin yang kita akan diskusikan ini? Apa bentuk organisasi FDA
yang kita inginkan. Wadah FTA ini akan dijadikan sebagai LSM, NGO gitu, atau kayak yayasan, atau ada usulan dari Mas Krisna kita bikin sebagai perkumpulan, ya kan? Jadi grup. Dan tentu kalau organisasi massa juga ada pilihan, tapi kita kan bukan organisasi massa, jadi kita nggak masuk ke situ. Atau kita mau seperti sekarang ini aja. Kalau istilah Mas Doni OTB, organisasi tanpa bentuk. Jadi kayak KKB di Papua nanti, OTB. Nah kemudian Parpol. Jangan cepet-cepet gitu loh, pelan-pelan loh. Kemudian tujuan dari visi misi FTA yang paling utama adalah mengedukasi politik kepada masyarakat, sehingga kita membuat target kita masyarakat yang illiterate, buta politik menjadi melek politik. Itu tujuan kita. Jadi sifatnya kita akan berada di ranah itu, walaupun seperti saya katakan tadi, itu bukan menjadi ranah satu-satunya. Kita akan tetap berjuang dengan cara apapun, tapi itu yang menjadi kita punya target utama. Seperti apa kita mau lakukan itu? Itu menjadi pertanyaan teman-teman, tolong dicatat, nanti akan menjadi masukan masing-masing ya. Saat habis makan siang itu kan biasanya otaknya agak mendang gitu, enak jalannya gitu kan, habis diisi kan. Nah, jadi full lagi. Jadi apa peran kita mau ditaruh di mana FTA gitu loh, mau dibawa kemana, seperti itu. Gitu. Jadi saya kira itu, dan ini yang saya bicarakan sama teman-teman di diaspora. Selama ini kan sistem kepengurusannya kan ada namanya global, di mana saya jadi chairman. Kemudian global ini membawai seluruh dunia, termasuk Indonesia, ya kan? Nah, tapi karena Indonesia juga berkembang dengan sendirinya, akhirnya jadi kesannya nanti ini aja kalau teman-teman Pak Ketua yang mana nih? Ketua Doni atau Ketua Tata kan gitu. Jadi nanti kelihatannya yang mana nih? Jadi kita mungkin akan membuat sedikit apapun bentuk organisasi kita akan menyederhanakan sedikit. Mungkin karena concern kita lebih ke daerah, ke Indonesia, ke tanah air, mungkin sifatnya akan lebih banyak aktivis FTA di nasional ini yang akan lebih berperan nanti ke depannya dalam kepengurusan di FTA. Dan kalaupun nanti kita belum tahu membentuk seperti apa, tapi nanti kita akan bikin aja semacam suatu organisasi, walaupun tanpa ada ART-nya, Mas, ya kan? Kita buatkan semacam, jadi kepengurusan itu akan muncul SK-nya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Mas Aris tadi, wah aku sekretaris belum ada SK-nya, itu nggak terjadi lagi gitu. Ya Mas, iya. Jadi maksudnya hal seperti itu mungkin kita perlu benahi nanti. Jadi teman-teman kita break dulu, waktunya kita sholat sambil menunggu Bung Refli. Yang mau sholat kita sholat dulu. Nanti datang Bung Refli kita makan siang bersama. Zoom-nya teman-teman di Zoom kita akan kembali lagi Zoom-nya setelah pukul 2 atau 2.30. Paling lama pukul 3 kita balik lagi. Jadi teman-teman yang Indonesia yang mungkin masih bisa ngikutin ya, kalau yang dari luar negeri. Itu lagi Pak Tata, ada di bidang kemanusiaan FTA itu sering waktu kita Meru ada FTA. Oh iya, saya lupa. Terus yang sampai terakhir, saya lupa. Bareng FTA ini, barengan FPI sama P212, kita nembus itu 7 Maret gitu. Iya, saya lupa. Terakhir di Cianjur. Sampai terakhir kita bikin 8 MCK sama sumur bor. Iya betul. Saya lupa itu kegiatan kemanusiaan itu kita bekerja sama dengan teman-teman FPI. Ya. Kayaknya kalau amal-amal lupakan selesai. Wah ini fatwanya Kiai Semarang nih. Betul. Enggak, ini kita perlu kasih tahu bahwa betul yang dibilang Mas Lutfi, bahwa kegiatan kita itu tadi selain yang saya sebutkan tadi, ada kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Tapi kegiatan kemanusiaan itu kita banyak bekerja sama dengan FPI. Dalam hal ini Mas Lutfi ini adalah salah satu
penggerak FPI di daerah Malang Raya. 212 juga. 212 juga. Pokoknya yang inilah apa namanya Oh ya, gila. Tripilar. Nah, beliau ini Tripilar. Kalau saya semuanya 4 pilar saya. Jadi Tripilar tambah 1 pilar lagi. Jadi Tripilar. Jadi kita memang ada kegiatan kemanusiaan banyak yang itu Mbak Iskun yang sebagai Mbak Iskun ini kayak kalau di pemerintahan Jokowi Luhut. Semua. Jadi dia bisa jadi wakil ketua, dia bisa jadi bendahara, dia bisa jadi segala macam. Nah, ini buktinya tadi panitia pelaksana ini Pak Prof. Ini diketuai oleh Mbak Iskun. Merangkap sekretaris, merangkap bendahara, merangkap seksi acara, seksi transportasi, seksi konsumsi, akomodasi, humas, itu benar-benar komplain dia. Jadi satu. Nah, tadi saya katakan inilah salah satu bukti mengapa seorang perempuan itu bisa melakukan multitask dibanding seorang laki-laki. Nah, kan perempuan itu bisa mendidik anak bersamaan sambil masak. Anak-anak itu, Prof ini kan pengalaman juga ini sama dengan Mas Dun. Kan yang terkuat sekarang mama. Iya, jadi bisa sambil ngurus anak ya kan biasanya NTI sambil masak. Sambil nonton drakor. Sambil nonton drama Korea. Kalau bojone pulang cepet, ya bojone dirawat juga. Gitu. Multitask gitu, ya Pak? Pak? Bu? Pura-pura nggak denger Mbak gini. Jadi gitu ya. Ya terima kasih diingatkan Mas Lutfi. Ya itu kegiatan kemanusiaan itu. Jadi bukan saja yang baru-baru ini. Dulu zaman awal-awal kalau nggak salah Mas Lutfi menginisiasi untuk membangun rumah apa Mas? Di Dampit di Malang. Iya itu apa membangun rumah yang rusak akibat gempa dibantu oleh kita. Nah salah satunya kita yang membantu. Iya membantu. Iya waktu itu juga Kampung Bayam ya, Kampung Bayam kita bantu juga. Jadi banyak Prof teman-teman. Iya itu yang kita lakukan. Baik kalau begitu teman-teman kita break dulu, break lunch, kita break untuk sholat. Kita akan kembali lagi makan siang, mudah-mudahan sudah datang Bung Refli dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya dimatiin dulu ya. Informasi kawan-kawan sholatnya ada di musola sebelum lobby sebelah kanan. Mohon izin saya akhiri dulu, nanti akan kita lanjutkan sesuai jam. Oke. Pak Bismo, posisi kalau diakhiri itu jamnya masih jalan. Kalau enggak kita harus bikin lagu baru. Iya, enggak kan? Pak Bismo, posisi Mas Raffi udah di Coba lihat.